Mari kita berdiri, kami mengakui iman kami dengan pengakuan iman Nasuli. Dan mari kita baca pengakuan iman Nasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidupnya kekal. Amin. There shall be showers of blessing. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be season refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drop round us are falling, for the showers we plead. There shall be showers of blessing, preciously vibing again, over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drop round us are falling, for the shower we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, Lord. Grant to us now a refreshing, come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drop round us are falling, for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drop round us are falling, for the shower we plead. Amin. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. Mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 하나님 오늘 또 이렇게 성령 강림일 펜타코스탈 주셔서 주님을 감사합니다. 하나님 오늘 성령님으로 저에게 내려오셔서 저에게 성령 충만함을 채우시고 성령 세례를 베풀어 주시고 아버지 또 새로운 시대를 열게 하셔서 주님을 감사합니다. 하나님 저에게 성령님을 주셔서 감사합니다. 하나님 저희가 또 오늘 주님의 말씀 앞에 섭니다. 하나님 여기 함께 우리 이블라뜨나와 아공 리아나 주님 함께 해주시고 성령 충만함으로 채워주시고 아버지 말씀을 하나님의 말씀을 대할 때 아버지 깨달을 수 있도록 또 그 말씀대로 살아갈 수 있도록 붙들어 주시기 바랍니다. 하나님 말씀을 전할 때 저와도 함께 하셔서 성령 충만함을 채워주시고 하나님 말씀을 담대하게 또 명확하게 전달할 수 있도록 붙들어 주시기 바랍니다. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta, Ibulatna Agung dan Liana. Saya senang bertemu dengan Anda sekalian lagi hari ini. Saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita baca teks hari ini bersama. Kisah Para Rasul, chapter 2, ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul, chapter 2, ayat 1 sampai 4.
Jadi mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api dan bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Hal pertama yang harus dipertimbangkan dalam memahami kitab Kisah Para Rasul adalah bahwa buku ini adalah karya seri yang terhubung dengan Lukas. Dengan kata lain, Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul adalah buku yang ditulis oleh seorang penulis dengan satu tujuan yang utuh dan konsisten. Yang pertama, dari serangkaian ini, Injil Lukas berbicara tentang kehidupan Yesus Kristus di bumi. Dengan kata lain, Injil Lukas menyajikan seluruh pekerjaan Yesus dan pelayanan sampai kenaikan, termasuk penyaliban dan kebangkitan. Dan melalui pelayanan Yesus di bumi, ia menekankan universalitas keselamatan Allah, yaitu Yesus adalah juru selamat semua bangsa di dunia, termasuk bangsa-bangsa lain. Dengan melakukan itu, Lukas mencoba untuk membuat orang-orang Kristen di Kekaisaran Romawi mempunyai iman yang kuat, dan pada saat yang sama Lukas mencoba untuk membuat orang yang tidak percaya Yesus menjadi Kristen. Di sisi lain, kitab Kisah Para Rasul mencatat secara gereja mula-mula lebih dari 30 tahun sejak kenaikan Yesus. Dengan demikian, Lukas menunjukkan proses pemberitaan Injil ke Yerusalem, Yuda, Samaria, dan ujung bumi yang sudah disajikan dalam Injil Lukas. Karena itu, kitab Kisah Para Rasul mencatat pendirian dan perluasan gereja melalui murid-murid Yesus yang tersisa, terutama melalui para rasul. Dengan cara ini, dapat dilihat bahwa kitab Kisah Para Rasul disajikan dalam konteks kelanjutan secara penebusan Allah yang berasal dari keempat Injil dan lebih jauh ke kejadian Perjanjian Lama. Seperti diketahui, Perjanjian Lama adalah perjanjian terhadap Yesus, Allah Anak, untuk datang ke bumi dan menggenapi pekerjaan penebusan yang akan berfungsi sebagai dasar keselamatan manusia menurut rencana Allah Bapa. Dan sebagaimana dicatat dalam Injil, Yesus datang ke bumi sesuai dengan perjanjian di dalam Perjanjian Lama. Dan melalui penyaliban dan kebangkitan, ia menyelesaikan pekerjaan penebusan umat manusia. Kitab Kisah Para Rasul adalah tentang langkah selanjutnya dalam sejarah penebusan Allah. Dengan kata lain, Injil penebusan umat manusia yang sudah terpenuhi disajikan langkah yang secara regional melampaui perbatasan Palestina. Selain itu, secara etnis, Injil menyebar ke luar bangsa Israel dan menyebar ke semua ras dan bangsa walaupun bangsa Israel dipilih dalam Perjanjian Lama. Pada titik ini, ada fitur penting dari kitab Kisah Para Rasul yang harus kita perhatikan, yaitu dalam Kisah Para Rasul, sejarah penebusan Allah membuat transisi yang signifikan. Dan kunci dari transformasi adalah Allah yang ketiga, Roh Kudus dan gereja. Apa arti paling penting dari penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus? Itu adalah penggenapan dari pelayanan penebusan. Tetapi bagaimana pekerjaan penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus berlaku bagi manusia? Itu adalah karya Allah ketiga, Roh Kudus. Roh Kudus harus datang agar pekerjaan penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus diterapkan dan efektif. Tentu saja, Roh Kudus aktif pada zaman Perjanjian Lama, dan itu aktif selama pelayanan duniawi Yesus. Tetapi apa yang telah diberikan Roh Kudus tanpa diskriminasi, tanpa batasan kepada semua orang percaya lintas ras dan wilayah adalah setelah kenaikan Yesus
dan lebih tepatnya setelah peristiwa Pentakosta. Dengan kata lain, karya penebusan umat manusia adalah karya koafratif dari Allah Tritunggal. Tetapi jika Anda membaginya lebih dekat, Allah Bapa berencana karya penebusan, Allah Yesus eksekusi rencana karya penebusan, dan Allah Roh Kudus menerapkan karya penebusan yang digenapi kepada setiap orang kudus. Karena itu, dalam setiap periode secara penebusan, Allah Bapa adalah pemimpin dari pelayanan penebusan dalam Perjanjian Lama, dan sampai kenaikan setelah pelayanan Yesus di bumi, Allah Yesus adalah pemimpin dari pelayanan penebusan. Namun dalam periode Perjanjian Baru setelah kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta, Allah Roh Kudus adalah pemimpin dari pelayanan penebusan. Kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta menciptakan gereja yang benar-benar universal. Dengan kata lain, dalam Perjanjian Lama hanya bangsa Israel dianggap sebagai komunitas keselamatan Allah. Setelah kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta, siapapun yang percaya dan mengaku Yesus dapat menjadi anggota gereja. Selain itu, Roh Kudus bekerja melalui gereja sehingga Injil keselamatan Yesus Kristus meluas sampai ke ujung bumi. Tujuan akhir Allah melalui seluruh sejarah penebusan yang berlangsung terus-menerus dari awal hingga akhir adalah penyelesaian kerajaan Allah. Untuk tujuan ini, Yesus datang dan membawa kerajaan Allah dan menyelesaikan pekerjaan penebusan. Jadi apa yang tersisa sekarang? Itu adalah khotbahkan Injil, keselamatan sampai ke ujung bumi, sampai ke datangan Yesus kedua dan penyelesaian kerajaan Allah. Kisah para rasul menunjukkan bahwa ini akan dicapai dengan inisiatif Roh Kudus dan melalui gereja. Bukan kebetulan bahwa awal dan akhir dari kitab Kisah para Rasul terdiri dari sebuah artikel tentang pemberitaan kerajaan Allah. Periode transisi antara kenaikan dan kedatangan kedua Yesus Kristus tidak lebih dari periode misi dunia yang memberitakan Injil kerajaan Allah ke ujung bumi. Firman hari ini dimulai seperti berikut. Ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Sekarang para pengikut Yesus membentuk komunitas Kristus yang berpusat pada para rasul tanpa kehadiran Yesus. Bab ini membahas peristiwa historis kelahiran gereja dari Yerusalem dengan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus kepada komunitas Kristus ini yang berpusat pada para rasul. Di antara mereka, ayat ini sampai ayat 4 berhubungan dengan peristiwa kedatangan Roh Kudus pada Pentakosta itu sendiri. Memang isi penuh dari kitab Kisah para Rasul juga disebut kisah Roh Kudus, dimulai dengan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan Yesus pada hari Pentakosta. Sementara itu, teks menunjukkan waktu kedatangan Roh Kudus. Jika Anda menerjemahkan Pentakosta itu menjadi hari ke-50, latar belakang historis hari ini adalah sebagai berikut. Paskah adalah hari raya kebebasan orang Israel dari Mesir. Di sisi lain, Pentakosta merupakan pelayan untuk memperingati masuknya mereka ke tanah Kanaan seperti yang dijanjikan oleh Allah. Dengan kata lain, itu dimasukkan untuk memperingati awal yang baru sebagai umat Allah di tanah perjanjian yang dijanjikan Allah. Signifikansi perjanjian lama tentang Pentakosta ini menuntun pada permulaan gereja mula-mula, permulaan kerajaan Allah yang baru di zaman perjanjian baru. Kita mengatakan semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jika Anda melihat bagian ini dalam bahasa aslinya, itu berarti dengan hati yang bersatu. Dengan hati yang bersatu. Jadi apa hati yang bersatu yang mereka miliki? Itu adalah keinginan agar Roh Kudus yang dijanjikan pada kenaikan Yesus akan datang. Mereka menyatukan hati mereka dan berkumpul di tempat yang sama untuk berdoa. Juga Allah mencurahkan Roh Kudus yang dijanjikan kepada mereka yang dipersiapkan. Kita mengatakan ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang
memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ketika melihat ayat ini sampai ayat 4, hasil dari kedatangan Roh Kudus terlihat seperti 3 hal. Angin, api, dan bahasa roh. Angin, api, dan bahasa roh. Tetapi jika Anda melihat lebih tepat, ketiganya hanyalah simbol untuk mewakili sesuatu yang supernatural. John Stott, tahu kan John Stott? Menggambarkan ketika fenomena ini yang menyertai kedatangan Roh Kudus sehubungan dengan pemberitaan Injil. Pertama, suara tiupan angin kencang berarti kemampuan untuk menerbangkan Injil. Memisahkan seperti api berarti kemurnian yang harus dilakukan untuk mengkhotbahkan Injil. Tuhan memakai orang untuk membersihkan Nabi Yesaya sebelum dia mempercayakan misi kepada Yesaya. Bahasa roh dikatakan melambangkan alat-alat bahasa yang penting bagi pemberitaan Injil kepada banyak negara. Bagaimanapun, menurut penafsiran ini tujuan utama dari peristiwa Pentakosta adalah untuk mengkhotbahkan Injil. Kita mengatakan ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Karena lidah melambangkan bahasa dan penginjilan, ayat ini menekankan fakta bahwa Roh Kudus telah turun atas setiap orang untuk menyebarkan Injil melalui bahasa roh. Fakta bahwa kata asli untuk lidah dalam ayat ini dan kata untuk Roh Kudus dalam 4 adalah identik, juga menunjukkan hal ini. Teks-teks ini mengingatkan pada panas seperti nyala api yang naik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa teks mengacu pada keadaan di mana bahasa-bahasa yang dipenuhi panas ini diucapkan dalam berbagai bentuk. Kita mengatakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Teks bersama dengan ungkapan dalam ayat 2 dan 4 menunjukkan bahwa semua yang ada di sana mengalami pekerjaan Roh Kudus yang kuat tanpa kecuali. Secara khusus, bahasa asli yang diterjemahkan masing-masing di sini adalah hekaston auton. Hekaston auton, bahasa asli. Terjemahan langsung dari bahasa asli ini berarti mereka masing-masing. Mereka masing-masing. Dengan kata lain, auton adalah bentuk jamak yang menunjukkan semua orang yang ada di sana, dan hekaston adalah bentuk tunggal yang menekankan setiap orang. Dengan demikian, Lukas menekankan individualitas serta kesatuan komunitas Kristus dengan menggunakan ekspresi masing-masing dan semuanya. Secara khusus, individualitas di sini sangat penting karena itu berarti bahwa orang Israel mengatasi apa yang mereka komunikasikan dengan Allah melalui para imam pada zaman Perjanjian Lama. Yaitu seperti yang dinyatakan oleh para reformator, semua Kristen imamat berarti bahwa semua orang sekarang berada dalam komunikasi langsung dengan Allah. Kita mengatakan ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta adalah peristiwa yang sangat penting yang memicu lahirnya gereja Perjanjian Baru. Seperti yang dijanjikan Yesus pada titik ini, tujuan membawa orang-orang yang sedang menunggu Roh Kudus dipenuhi dengan Roh Kudus adalah sebagai berikut. Pertama, ini adalah penyelesaian praktis dari pekerjaan keselamatan Yesus Kristus. Yesus Kristus berinkarnasi sesuai dengan rencana Allah dan menyelesaikan pelayanan penebusan serta menyediakan dasar objektif untuk keselamatan. Dan sekarang, pada saat janji, dia mengutus Roh Kudus untuk menyelesaikan pekerjaan penebusan, untuk menerapkan keselamatan ini untuk setiap individu. Kedua, itu adalah penggenapan nubuat untuk memenuhi secara penebusan. Yang pertama adalah penggenapan janji Yesus bahwa murid-murid akan dibaptis dalam Roh Kudus. Ini juga merupakan penggenapan janji bahwa Yesus akan mengutus seorang penolong sebelum sengsara. Selain itu, kedatangan dan kehadiran Roh Kudus diprediksi dalam Perjanjian
lama. Dalam hal ini peristiwa Pentakosta memiliki makna memenuhi janji untuk membuka zaman Roh Kudus setelah Yesus naik. Dan itu adalah satu-satunya peristiwa dalam sejarah yang tidak terulang lagi. Ketiga, memiliki makna mempersenjatai orang-orang kudus untuk menyebarkan Injil lebih konsisten dan lebih. Roh Kudus memberi kuasa untuk memberitakan Injil berdasarkan ayat 8 ini. Juga berdasarkan Yohanes chapter 16 ayat 13, Roh Kudus mengumumkan masa depan kepada orang kudus. Sekarang pada saat gereja perjanjian baru akan diperluas dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus datang untuk memperdayakan mereka untuk memimpin pengembangan gereja perjanjian baru. Terakhir, untuk menghasilkan kebangunan rohani yang besar bagi gereja. Dalam ayat 37, kedatangan Roh Kudus membawa orang pada kesadaran yang mendalam akan dosa. Juga dalam ayat 41, 3.000 orang bertobat dalam satu khotbah. Pada chapter 4 ayat 4, 5.000 orang menjadi orang kudus. Kedatangan dan kepenuhan Roh Kudus sangat penting sebagai persiapan. Di sisi lain, ketika kita melihat bagian yang diterjemahkan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, dalam bahasa aslinya itu menunjukkan kondisi berikut. Dengan kata lain, ini merujuk pada keadaan di mana tidak ada pemikiran lain yang dapat menyerang sama sekali karena Roh Kudus penuh. Jika Anda ditangkap oleh Roh Kudus, Anda hanya akan melakukan apa yang diinginkan Roh Kudus. Arti penting dari peristiwa Pentakosta bukanlah inisialikan, tetapi keunikan. Kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta adalah suatu peristiwa untuk pelayanan kolektif. Tidak seperti pekerjaan Roh Kudus untuk pelayanan individu atau sementara. Dalam hari ini, peristiwa Pentakosta adalah peristiwa unik yang tidak dapat dibandingkan dengan pekerjaan Roh Kudus sebelumnya dan tidak dapat dibandingkan dengan peristiwa pengisian Roh Kudus setelahnya. Meskipun Roh Kudus bekerja penuh pada zaman perjanjian lama dan pada zaman Yesus, dan hari ini peristiwa Pentakosta adalah satu-satunya peristiwa untuk pendirian gereja yang tidak dapat dibandingkan dengan peristiwa lain. Dalam konteks ini, kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta mengikuti karya penebusan Yesus, peristiwa yang sangat penting dalam sejarah penebusan yang dinubuatkan dan digenapi sesuai dengan nubuat itu. Peristiwa Pentakosta ini harus dipahami dengan dua cara. Itu adalah baptisan Roh Kudus dan pengisian Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus dan pengisian Roh Kudus. Pada saat ini, pada hari Pentakosta, kedua hal ini terjadi secara bersamaan dengan kedatangan Roh Kudus. Fakta ini juga diungkapkan dalam bahwa baptisan Roh Kudus adalah satu kali dan pengisian Roh Kudus berulang-ulang. Baptisan Roh Kudus berarti bahwa hubungan antara Allah dan manusia yang terputus dari dosa diubah menjadi hubungan yang diperlihatkan. Karena itu tidak bisa diulang. Namun pengisian Roh Kudus dapat muncul dalam kondisi pribadi atau kolektif bagi mereka yang dibaptis dalam Roh Kudus, yang dapat diulang berkali-kali, tidak hanya sekali. Juga baptisan Roh Kudus adalah untuk pengampunan dan keselamatan, tetapi pengisian Roh Kudus adalah untuk kehidupan dan pelayanan Kristen. Alkitab mengatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di sisi lain, alasan orang berbicara dalam berbagai dialek sebagai bukti eksternal dari pengisian Roh Kudus pada hari Pentakosta memiliki tujuan untuk menunjukkan kesatuan untuk manusia. Dalam Kejadian 11, bahasa manusia terbagi ketika Menara Babel dibangun. Ini karena Menara Babel melambangkan kesombongan manusia
yang mencoba hidup sendiri tanpa bantuan Tuhan. Tetapi sekarang di bawah karya Roh Kudus yang dikirim ke bumi, semua bahasa dapat dikomunikasikan. Oleh karena itu, pemisahan bahasa di Menara Babel melambangkan pemutusan antara manusia dan Tuhan, serta pemutusan antara manusia. Sebaliknya, dapat dilihat bahwa komunikasi semua bahasa di Pentakosta melambangkan pemulihan hubungan antara Allah dan manusia, serta pemulihan hubungan antara manusia melalui karya Roh Kudus. Karena itu, melalui karya penebusan Yesus, Injil yang memuliakan hubungan antara manusia dan Allah dan memuliakan hubungan antara manusia harus diberitakan dalam setiap bahasa ke seluruh dunia. Secara khusus, ada alasan mengapa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus datang pada hari Pentakosta. Waktu ini orang-orang Yahudi diaspora dari seluruh dunia dan orang-orang bukan Yahudi yang masuk agama Yahudi mengumpul bersama. Ada juga alasan mengapa mereka berbicara bahasa Roh sebagai hasil dari pengisian Roh Kudus. Ini sangat terkait dengan perintah Yesus untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi ketika Roh Kudus datang. Ayat 4 adalah kesaksian orang-orang kudus yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Teks itu bersaksi bahwa para orang kudus yang dipenuhi dengan Roh Kudus mulai berbicara dalam dialek lain. Namun, dialek-dialek ini bukanlah kata-kata aneh yang tidak dapat dipahami orang. Tetapi dialek-dialek negara-negara dari orang-orang datang ke Yerusalem untuk Pentakosta. Apa yang dilakukan 120 murid sebelum menerima Roh Kudus? Mereka bersembunyi di loteng Markus dan didedikasikan untuk berdoa. Mereka tentu saja berkumpul dan berdoa di loteng untuk menerima Roh Kudus yang diperintahkan Tuhan untuk menunggu. Tetapi di sisi lain, para pemimpin Yahudi yang membunuh Kristus mencoba untuk mencari tahu dan bahkan menyingkirkan murid-murid itu sehingga mereka tidak dapat pergi keluar. Namun setelah orang-orang kudus ini dipenuhi Roh Kudus, mereka mulai berbicara dalam bahasa Roh masing-masing negara kepada banyak orang. Isi dari bahasa Roh itu tentu saja adalah pemberitaan tentang Kristus. Di sini kita dapat melihat konsep sejati dari pengisian Roh Kudus. Di sini kata penuhlah berarti bahwa mangkuk itu penuh dengan air. Saudara-saudari, bahkan jika Anda menyentuh mangkuk, air mengalir keluar. Pada hari Pentakosta, mereka dibaptis dalam Roh Kudus dan para orang kudus yang dipenuhi Roh Kudus mulai memberitakan Kristus dalam bahasa Roh. Ini adalah bukti bahwa jiwa mereka dipenuhi dengan kebenaran dan Yesus Kristus. Itulah sebabnya mereka tidak takut akan penganiayaan Yudaisme dan mereka dengan berani menyebarkan kebenaran Kristus dan Injil kepada orang-orang Yahudi. Dengan kata lain, itu menjadi tak tertahankan tanpa memberitakan Injil. Saudara-saudari, ini adalah bentuk sejati dari pengisian Roh Kudus. Sebaliknya dari nafsu dan ketamakan saya terhadap dunia, status yang dipenuhi dengan Kristus yang kebenarannya adalah status pengisian Roh Kudus. Itu adalah status pengisian Roh Kudus yang dipegang oleh keinginan kuat untuk memberitakan Kristus dan kebenarannya. Jadi marilah kita ingat bahwa tujuan utama pencurahan Roh Kudus kepada para orang kudus adalah untuk menjadi saksi Kristus. Berbicara dalam bahasa Roh dan bernubuat hanyalah tanda dari kepenuhan Roh Kudus. Meskipun mereka berbicara dalam bahasa Roh dan bernubuat, jika jiwa mereka tidak ditaklukkan oleh kebenaran Kristus dan Injil, sebenarnya mereka tidak berada dalam keadaan dipenuhi Roh Kudus. Karena itu mereka yang selalu mematuhi perintah dan perintah Kristus adalah mereka yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang kudus yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah seorang yang dipenuhi dengan keinginan untuk mencintai kebenaran Tuhan
Dan orang yang ingin melakukan sesuai perintah Tuhan. Orang yang tidak dapat bertahan tanpa memberitakan Injil Kristus adalah orang kudus yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Bagaimana Anda sekalian? Dengan apa jiwamu penuh sekarang? Bukanlah itu diisi dengan keserakahan dan hasrat? Bagaimana dengan keinginan Anda akan Kristus dan kebenaran? Bukankah itu samar seperti lilin yang memadamkan? Patuhi Yesus dan kebenaran. Tunduk pada Roh Kudus dan kebenarannya untuk menguasai jiwa saya, jiwa Anda. Berikanlah diri Anda sehingga Roh dan kebenaran Yesus mendominasi Anda. Itu adalah satu-satunya rahasia dari pengisian Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, saya berdoa. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. Mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 하나님, 이 성령 강림일에 저에게 또 말씀해 주셔서 감사합니다. 성령님이 오신 목적이 무엇인지 저희가 오늘 깨닫게 되었습니다. 아버지, 복음, 그 예수 그리스도의 복음을 전하는 것이 또 성령님이 오신 목적임을 저희가 다시 한번 깨닫게 됩니다. 성령의 은사를 드러내고 자랑하는 무리들이 있습니다. 하지만 오늘 말씀을 통해서 저희가 다시 한번 깨닫는 것은 성령님이 오신 것은 저희가 증인되기 위함이라고 말씀하셨습니다. 주님 감사합니다. 다시 한번 깨닫게 해주셔서 감사합니다. 저희가 각자가 이블라트나 아궁 리아나 각자가 성령 충만함으로 채울 수 있도록 도와주셨고 예수 그리스도의 증인되는 삶을 살 수 있도록 주여 붙들어 주시기 바랍니다. 아버지 감사합니다. 늘 함께 해주셔서 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. pengumuman karena virus corona untuk saat ini kami pada melalui YouTube seperti ini. Berdoalah agar dunia dan Indonesia pulih dengan cepat. Tolong jangan lupa waktu doa jam 9 setiap malam, setiap hari. Kita akan berdoa sampai virus corona selesai di Indonesia. Minggu depan tanggal 7 bulan Juni ada perjamuan kudus. Ya, Anda sekalian harus mempersiapkan roti dan cawan sendiri. Terima kasih. 자, itu saja. Ya. Murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, bagaimana kami bisa berdoa? Dan Yesus menjawab, kamu harus berdoa sama dengan ini. Ini adalah doa Bapa kami. Jadi kami harus berdoa sama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ini adalah doa penutup. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.